Amin. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu datang secara tiba-tiba, tidak mengenal apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak agak lembut menggunakan buang saudara, ibu negara sarang. Bapak nak pergi ke selok Pak, saja beli lampu. Bapak nak takalok Pak, saja picing hitung celek kambing. Pak Camat membeli tomat dibeli ke kota Bali. Salam pertama nampak korang semangat, salam kedua rancak di Langkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai yang apa seketik, lakarnya seketik. Apa dia tadi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Melanjutkan ayat selanjutnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama kali kita yang masih hidup yang ditinggalkan oleh almarhum, ya bapak ini meninggal, orang tua kita, bu, suami dari ibu kita. Mudah-mudahan kau sampai minta lapang, ini minta saja, galau minta terang, ngundang jatuh ke lapuat jatuh, kok boleh bahkan tak pading, pacah balah dalam perahu. Kok boleh bahkan hati karena Allah Ta'ala melakukan. Ya Pak, Pak nak keluar suruh Pak tanya ibu ya. Boleh minum tetangga Pak kan Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kita menghidup alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang meninggalkan kita Allah beri tempat layak, tempat mulia di sisi Allah. Kemudian kita doakan penuh mensasi rumah yang ditinggalkan sabar, saya sakatu terjauh dari balak penyakit, yang sedang kredit mudah-mudahan lunas, yang sedang sakit mudah-mudahan sehat dan diridhai oleh Allah. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak atau Ibu RW RT kita hormati nenek mama alim ulama cerdak pandai dalam menghuni kata pucuk baik di bawah balik tengah-tengah di kumbang. Yang kita hormati dan kita ikut berduka mengkonon sabak atau mengrusuh, ikulah kita wujud kita keluarga rasa sakit sama dirasukan, senang sama dinikmati. Lalu mudah-mudahan kita nanti bisa yaitu memetik pelajaran dari almarhum yang telah berangkat daripada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah yang kita hormati juga umumnya ibu-ibu, bapak-bapak kita tak sabit galah kadang tak sabit nemu sudik yang tapi yang tua yang gigi saya mengikuti irama gendang. Itulah saya pernah harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Kalau saudara kita Allah meninggalkan kita, tentu kajian tentang kematian. Diciptalah kajian Bosnia, Amerika, dan segala macam yang terlalu itu dan mungkin lupa. Yaitu kajian kita kini nasihat atau pembelajaran
kematian. Dasar awak surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Allazi artinya khalaqal mauta. Allazi khalaqal mauta artinya menciptakan, yang menciptakan kematian. Khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, sungguh kamu diuji dengan kematian itu. Untuk apa, Bapak? Ahsanu amala, supaya awak beramal dapat mengambil pelajaran dari kematian itu. Wa huwal azizul ghafur, sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Aziz perkasa, Ghafur Maha Pengampun. Ayat 2. Ibu bapak rahimakumullah. Allah, banyak orang yang meninggal. Tahukah dari meninggal itu awak nan tinggal mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu adalah berpisahnya jasad dan ruh. Mengajarkan bagi awak, anak awak, ibu awak, apa awak, kakek awak, indak selama hidup di dunia doh. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Apapun bentuk kehebatan ilmu setinggi bintang di langitnya akan mati. Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Pak RT, Bu RW, Pak Ustaz, sado akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang bangsa mati, sado mati. Awak kini le kampung awak na nama bu pak ngan di siko Lindo. Tapi kalau meninggal, kalau awak mencari kematian, lah beda rantau orang tu daripada awak. Itulah lain tampek nang kalam, sangat kalam. Awak biasanya bantah gulian lama, bakasu selimut tabah. Le ada orang menyelimukan. Orang tu nang meninggal kita ko. Sadihnya kita, sadia-sadianya kita, lebih sadih orang yang di dalam liang kubur ke Bapak yang lama rantau ke rantau yang lain. Marantaunya Bapak, Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Tuh, lah pindah kampung. Kita pun akan seperti itu besok. Salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Kawan galak mudah dicari, kawan menangis jarang bersua. Sama di dunia, galak-galak tempat meminjam piti, ayo le kawan awak. Kalau awak menjabat, oh nih konco rembo. Kalau awak sedang bangkrut, tak ada orang menekik kau awak lah. Ibu-ibu bapak, kalau pelajaran tentang kematian, kawak adalah mengajarkan tentang kepedulian kawak. Rajin awak mencari orang, rajin pula orang mencari awak ketika sanak saudara awak meninggal. Rajin awak mencari orang sakit, maka ketika awak sakit, orang akan rajin pula mencari awak. Rajin awak malipek tangan, ketika kita malipek tangan, orang lain akan banyak pula malipek tangan awak. Solatlah kamu sebelum disolatkan. Usungkan yang awak di kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Lipat tangan awak sebelum dilipatkan oleh orang lain. Jadi solatku mengajarkan awak bu pak adalah bukan hanya untuk hubungan dengan Allah, tetapi hubungan dengan manusia. Bagaimana itu? Pertama kita berbuat untuk apapun, berbuatlah karena Allah, jangan mengharap apapun. Kemudian di akhir salam kita solat, salam ke kanan, salam ke kiri. Malenggong awak ke kanan, malenggong awak ke kiri. Ada kawan awak, sanak awak na meninggal, ajan memaram sewak dalam kamar lah. Iko minantu maram, asanak sampai maram, masaji dah kek masaji, rumah dah kek masaji, kok mengecek pintu. Corong masaji itu solat yang saji lah. Lah dakek di rumah mah. Kok bisa di toko di corong masaji itu mah. Kenapa? Kalau rajin ke masaji,
Al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Kemudian dalam hikmah solat, dalam hikmah kematianku, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Supaya mengenal diri awak, carilah kematian. Dari kematian banyak pembelajaran bagi awak. Pembelajaran dari kematian bu pak awak carilah. Kain kapan tu bara? 5 atau 100? 5. Jari awak bara bu pak? 5 kanan 5 kiri. Artinya selalu mengajarkan awak kecemai itu gawak. Oi orang kampung, manakala kasihku, caliatlah ambo lah malipek tangan. Sabila engkau mati, engkau kerajaan, lipeklah tangan engkau. Ambo ialah dulu, tetapi lipek tangan engkau. Menantu engkau suruh lipek tangan. Menantu engkau yang nak solat, suruhnya rukuk beserta orang yang rukuk. Arti rukuk beserta orang rukuk tu nak solat surang-surang doh. Aqimus solat wa atu zakat warka'u ma'arrakiin. Dirikan solat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Penyesalan itu dan hidup di dunia ini yang dibacakan oleh ibu kita tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya sungguh kamu diuji dengan segala sesuatu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari ketakutan, minal khauf wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta, wal ampusi, dan jiwa, wasamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Itu kabar berita gembira bagi orang yang sabar. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini kita adalah titipan Allah. Kalau le sadar awak, titipan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. La tatarraku syai'un illa bismillah. Tidak sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Jantung awak kena menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awak ketika baralek bamiap awak berhenti tu solat awak. Kenapa berhenti? Dia tu beraktivitas membadak-badaan, balik pong still pas azan, pasti awak berhenti. Kenapa? Karena awak sadar bahwa jantung awak ke Tuhan yang magih. Kalau indak dipenjat lemot merah tu, malah tuih mati. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini awak akan diuji oleh Allah. Nala meninggal kita ko, sadihnya kita, sesadih-sadihnya kita, lebih sadih orang dan di dalam liang kubur ko, bu pak, yang lama rantau ke rantau yang lain. Marantaunya bu pak, Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Tuh, lah pindah kampung. Kita pun akan seperti itu besok. Ponselak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa. Kawan galak mudah dicari, kawan menangis jarang bersuah. Sama di dunia, galak-galak tempat meminjam piti, ayo le kawan awak. Kalau awak menjabat, oh ni konco rembo. Kalau awak sedang bangkrut, tak ada orang menekik ke awak lain. Ibu-ibu, bapak. Kalau pelajaran tentang kematian, kawak adalah mengajarkan tentang kepedulian kawak. Rajin awak mencari orang, rajin pula orang mencari awak ketika sanak saudara awak meninggal. Rajin awak mencari orang sakit, maka ketika awak sakit, orang akan rajin pula mencari awak. Rajin awak malipek tangan, ketika kita malipek tangan, orang lain akan banyak pula malipek tangan awak. Solatlah kamu sebelum disolatkan. Usungkan yang awak di kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Lipat tangan awak sebelum dilipatkan oleh orang lain. Jadi, solatku mengajarkan awak, bu pak, adalah bukan hanya untuk hubungan dengan Allah, tetapi hubungan dengan manusia. Bagaimana itu?
Pertama kita berbuat untuk apapun, berbuatlah karena Allah, jangan mengharap apapun. Kemudian di akhir salam kita solat, salam ke kanan, salam ke kiri. Malenggong awak ke kanan, malenggong awak ke kiri. Ada kawan awak, sana awak na meninggal, ajan memaram siwak dalam kamar lah. Iko minantu maram, asana sampai maram, masaji dah kek masaji, rumah dah kek masaji, kok mengecek pintu masaji, corong mik masaji tu solat lang masaji lah. Lah dah kek di rumah mah, kok bisa di toko di corong masaji tu mah. Kenapa? Kalau awak rajin ke masaji, al jama'atu minar rahmah, al firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Kemudian dalam hikmah solat, dalam hikmah kematian tu, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Supaya mengenal diri awak, caliaklah kematian. Dari kematian banyak pembelajaran bagi awak. Pembelajaran dari kematian bu pak, awak caliak. Caliak yaitu kalau awak caliak tali kain kapan tu bara 5 atau 100? 5. Jari awak bara bu pak, 5 kanan 5 kiri. Artinya solat kematian itu mengajarkan awak kecek mai itu gawak. Oi orang kampung, caliaklah ambo. Manaklah kasihku, caliaklah ambo. Ambo lama lipek tangan. Sabila engkau mati, engkau kerajaan, lipeklah tangan engkau. Ambo ialah dulu, tetapi lipek tangan engkau. Minantu engkau suruh lipek tangan. Minantu engkau yang nak solat, suruhnya rukuk beserta orang yang rukuk. Arti rukuk beserta orang rukuk tu nak solat surang-surang doh. Aqimus solat wa atuz zakat warka'u ma'arraki'in. Dirikan solat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Penyesalan itu dan hidup di dunia ini yang dibacakan oleh ibu kita tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basiris sabirin. Artinya sungguh kamu diuji dengan segala sesuatu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari ketakutan, minal khauf wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta, wal ampusi dan jiwa, wasamarat dan buah-buahan, wa basiris sabirin. Itu kabar berita gembira bagi orang yang sabar. Perlu kita ketahui bahwa di dunia ini kita adalah titipan Allah. Kalau sadar awak, titipan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. La tatarraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Jantung awak kena menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awak ketika baralek bamiap awak berhenti tu solat awak. Kenapa berhenti? Iaitu beraktivitas membadak-badaan, balik pongstil pas azan, pasti awak berhenti. Kenapa? Karena awak sadar bahwa jantung awak ke Tuhan yang magih. Kalau indak dipenjat lemak merah tu, malah mati. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini awak akan diuji oleh Allah sampai macam yang menghalangi manusia dari jalan Allah, yaitu kecemasan, ketakutan, kerusuhan, sesuai dengan surat Al-Baqarah 105-354 tadi. Kerusuhan, ketakutan, kegembiraan yang berlebihan. Sampai kau pak bisa lupa ke Tuhan. Camih wak, takut wak, sedih. Seolah-olah Allah nak do dek wak lai. Awak manangi, sadrum tangisan. Tetapi awak tak menyadari bertauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tuhan yang Maha Satu yang memelihara, Tuhan yang Maha Satu yang patut disembah, Tuhan yang Maha Satu adalah Tuhan yang sebenar, Tuhan kita. Awak tak menyadari. Kalau awak sadar akan Tuhan itu, bahwa kok boleh bahkan tak padi pacah balak dalam perahu, kok boleh kandak hati kandak Allah Ta'ala yang balaku. Jadi ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kematian mengajarkan kita supaya awak tambah dakek ke Tuhan, dakek kepada saudara awak. Ibu-ibu, bapak-bapak, dakek mendidik-didik anak awak.
penuh persiapan awak. Kan kapan tali yang limo ku Bapak artinya? Yaitu dikek dengan tali yang limo. Pagunakan limo sebelum datang yang limo. Kata Rasulullah, i'tanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan limo sebelum datang yang limo. 1. Hayataka qabla mautika. Pergunakan hidup sebelum mati awak. Yang kedua, wasihataka qabla sakmik. Pergunakan sehat sebelum sakit. Yang ketiga, wasyababaka qabla haramik. Pergunakan muda sebelum tua. Yang keempat, waparawaka qabla suklik. Pergunakan lapang sebelum sempit. Yang kelima, wawinaka qabla pakrik. Pergunakan kaya sebelum miskin. Kekayaan badan awak kau sifatnya sementara. Kekayaan anak-anak awak sifatnya sementara. Dan semuanya akan mati alias meninggal, tidak hidup lagi. Kalau awak sadar bahwa Tuhan yang akan menciptakan awak. Lihat dalam surat Baqarah Alif Lam Mim. Pertama manusia itu Bapak diciptakan dalam keadaan lurus. Tagak mereka. Balan sumur manusia berkata surah Yasin, wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah kembalikan bentuk kejadiannya seperti semula. Afala yaqilun, apakah kamu berpikir? Biasanya waktu lahir tak pandai berjalan, merangkak, tak pandai membalik. Kemudian baranji umur manusia tu tak pandai puluh, yaitu merangkak berjalan. Balik ketek balik. Seperti alif. Balanjir umur manusia, bertambah gewang baju kau Bapak, berkurang kesehatan. Itu kecil Tuhan. Jadi kalau biasa semayang laluri, kini lama mengkok. Kok kuli ala kandu, mato ala kabu, salimu ala tabudu, duduk ala maunju, ndak lama sukupu. Balanjir umur manusia seperti huruf bin. Allah tak celantang, tak talo solat mangari lai, tak talo solat duduk tagak duduk. Artinya, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya, Bu Pak. Nikmat apa satu? Nikmat titipan Allah dengan harta kita. Nikmat titipan Allah dengan anak-anak kita. Karena apabila meninggal seseorang, maka yang tidak akan pernah putus doa anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahinu Allah war rasul wa tahinu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan amanah Rasul yang diberikan padamu. Wa tahinu amanatikum wa antum ta'lamun. Padahal kamu mengetahuinya. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annama, bahwa sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnah, bisa menjadi fitnah. Wa andallaha indahu ajrun azim, dan bahwa sesungguhnya di sisi Allah ada pula pahala yang besar. Kalau pandai awak menggunakan anak awak, maka ketika kita kematian, ibu-ibu, bapak-bapak alias ndak hidup lagi, awak suruh anak awak, ko upiak rambah lapaku, nak tarang jalan kapara, ko upiak elok laku, nak sayang orang kawak, wa tawasau bil haqqa, wa tawasau bis sabr. Nasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Seolah-olah kematian mengatakan bahwa suatu saat kita akan meninggal, fungsikan harta dan anak-anakmu. Jadi ketika kita meninggal, Bu Pak, jasad itu dimandikan dengan air itu, Bu Pak, ditumpahkan ke diri manusia. Ruh itu memaki-maki kesakitan. Bahasa kenya ruh, bakam yang dikubai bau delo song itu sakitnya mati paratan lelon. Bak kambiang dikubai dui bau delo sonsang. Kemudian ibu-ibu bak kambiang dikubai dui bau delo sonsang tu, Bu Pak. Kapal lokwa disaik dia pisau silet, dibalah rasanya kesakitan kalau awak tidak beramal. Ditarik dalam keadaan sonsang dalam keadaan paksa, mata tak belalang, ciri tak kakang, lidah tak cakap. Dibisi la ilaha illallah, menggeleng kapalo.
Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari nanti tanganmu akan bicara, kakimu akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu usahakan, dengan apa yang kamu kerjakan. Ana nawat tanam itu akan waktu tuai. Ada sejarah bu pak, cerita sekitar. Nah, ada dalam satu kampung ketika itu rajin lalu masjid musola. Dan ketika dia akan menghadapi kematian, payah menghadapi kematian. La ilaha illallah cirang. Di bisian orang tak namu. Nyulai rajin lalu masjid musola dulu mah kecil orang kan. Nyulai rajin macam le rajin kamu solanya masjid dulu mah cik orang kan. Dan ketika itu ala payah lah 7 hari indah pai-pai dia alun je meninggal dia buat acara apa ustaz dia panggil sekalian dukun segala macam. Mungkin kau memakai hitam, coklat, hijau sekalian imu kau mah. Tanggal kau don tertanam dalam badannya. Ketika itu lah banyak dukun coklat, dukun hitam, segala macam dukun. Tiba situ indah juga dah payah. Dan lah hilang akal orang ketika itu sekampung. Mungkin kawanan tahu imuan hanya pakai panggilan yang sama lalu di masalah dulu lah cik. Nya panggil. Pas ketika lalu dulu tu bu pak, ketika kawannya tiba kawan. Dia nak nyangku dan supaya aku meninggal dulu. Awak sama rajin lalu masalah sajid di rumah. Dan ketika itu dikaluanlah sesuatu bala ampek bala enam dari sakunya di ustaz tadi. Dia oleh siapa tadi? Oleh kawannya. Cibo celiak kuah cik. Ketika dicalik langsung meninggal. Kiranya sabalang mun masjid kau tampek lalu saya cuba pak. Sabalang kat situ nya wala ampek lah 5 lah 6 ande lalunya mati ke. Tua-tua ke ladi semakin tua semakin menjadi kole. Orang semayangnya melangkak-langkak sebala ampek lah 6. Kira berlaku sumpah orang ku pak. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Umpamanya awak suka mempacari-carian orang, maka ketika awak meninggal, awak cari lo bupak. Makanya kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengucapkan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ucapkanlah dengan perkataan-perkataan yang baik atau lebih baik diam. Lidah kau lebih tajam daripada silat. Kau semayang sama masjid, jangan kerajam pengunjung orang, jangan menyakiti hati orang. Dan kalau ada sianu tu pacar masjid pengurus dia jemaah. Kalau ada sianu tu ndak nyaman tidak muncul kasau. Jangan sampai begitu ibu-ibu bapak. Kau dapatlah hidup di dunia. Hidup beriman mati barakah. Hidup beriman mati barakah. Hidup manusia mati kena tangan. Artinya hiduplah bertongkat budi, mati bertongkat iman. Dan ketika hidup di dunia, banyaklah amal ibadah yang baik. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, arti pembelajaran bagi kau bapak, kalau awak elok ke orang lain akan elok ke awak. Kalau awak buruk ke orang lain, banyak menyakiti orang lain, suatu saat kita akan disakiti. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian pembelajaran bagi kita lagi, bahwa kita adalah titipan Allah. Di waktu kita dimandikan tu bapak, raso ayange ditimpahkan air dalam dimasak dari kompor menggelagak-gelagak ditimpahkan ke dalam tubuh awak rasanya mengerupak-ngerupak daging kau. Mamaki awak ketika kesakitan. Awak anak awak ada solusin dua lelusin pamannya. Malah anak ambo nama mandikan orang kusuk-kusuk abian. Onde tak pakai ibu tirang tua konde anak dan ada mandake loh. Anak katulak batulak saja. Ada nak pandai mandian ada takut. Dia hanya seorangnya takut memandian. Kan ada orang itu dah Pak. Orang takut memandian. Kenapa seorang anak yang disuruh mandikan kok ada cacik, ada penyakit kulit kepada orang tua dan keluarga awak? Itu anak yang bisa yaitu menyembunyikan. Tapi kalau orang lain akan disebarluaskan menjadi fitnah. Jadi kalau ada anak yang saleh datang, terharu orang tua rasanya, senang hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Subhanaka wufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Subhanaka wufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Maha suci engkau ya Allah, tempatkanlah orang tuaku di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Maha suci engkau ya Allah yang maha pengasih,
Maha Suci Engkau ya Rahman ya Rahim ya Maha Penyayang. Tempatkanlah orang tuaku ini di tempat yang paling mulia. Raso diagih penyejuk hati, raso kane ase orang tua ni ya saju sentuhan orang anak ambo. Oleh karena itu, kalau ibu-ibu sayang kepada anak awak, pesan Rasulullah, yaitu ish masyita fa innaka mamit, wa ma masyita fa innaka mafarikoh. Artinya, suatu saat ahbib man ahbabta mamfarikoh, ahbib man ahbabta mafarikoh. Artinya, jikalau kamu mencintai seseorang itu, cintailah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan berpisah. Kalau awak cinta karena awak, arahkan anak awak ke kamu supaya apa nak awak tanam itu nan awak tuai. Kalau awak nak pernah peduli kepada anak awak ndaklah peduli dah awak ketika awak meninggal tu, Pak. Kalau kita ndak peduli dengan harta awak, ada masaji ko dah ke masaji Nurul Ikhlas ko, cahaya keikhlasan ko, putui bala lampu rusak, yaitu kran masaji, awak ndak pulau peduli dulu, Pak. Ndak ada yang akan menolong awak. Tetapi kalau kita berimpak bersedekah, merupakan tabungan akhirat kita. Dikala kita kelam di saat kelam di dalam liang lahat desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan, pintu kubur tadi. Kalaulah tiba di kampung itu, Bu, Pak, wak pejamkan mata wak lebih kalam di situ, Bu, Pak. Ketika wak disorongan ke pintu kubur tu, Bu, Pak, awak anak-anak wak tadagak rindu ingin diselimutkan, ingin dibantalkan. Ketika itu ditimbun dengan tanah. Biasanya awak disalimuin dengan salimut tabak. Ini awak disalimuin dengan tanah. Mama ki awak, Bu, Pak, kembalikanlah mu datang mu dalam kubur lai. Berkata surat Sajadah ayat 12, Rabbana absurna wa samina parjana nama salihan imam kinun. Ya Tuhan kami akan menanggal dan kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Anak ayam ada 9, mati cie tinggal 8. Ancu badan membalikan kapan, latibo di dalam kain kapan tumbuh penyesalan. Jadi sebelum tumbuh penyesalan, jadikan anak kita anak saleh. Fungsikan saudara jariah. Ketika kita kalam ibu-ibu bapak dalam kubur, itulah lampu kita. Man anta, siapa engkau wahai wajah yang bercahaya, orang yang ganteng, orang yang gagah. Man anta, ana amaluka, aku adalah amalanmu. Aku adalah lampu yang kamu impak sedekahkan di Masjid Nurul Ikhlas. Aku adalah tikar masjid karena impakmu baik, sedekahmu baik. Kuntu sawiratan pekep bertani. Dulu ambo jual yang ketek pitinan 1000, kini ambo pekep bertani. Apa ambo menjadi gadang? Ikulah ambo. Surat Al-Isra. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah akan lihatkan kebaikan kepada kamu. Tetapi jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan padamu. Awak dapat peduli kalau saji, maka ndak ada tabung akhirat wak. Nan piti 100.000 yang merah-merah tu yang lanjut ke pasar tu menjadi ciri. Yang menjadi tabungan awak di akhirat, nan piti 1.000 tu, Pak, namula lampu nawak tukar tu. Oleh karena itu, semasa hidup di dunia, fungsikan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Dari kini awak, yaitu nabung ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi pembelajaran dari kematian adalah yang pertama, supaya awak kenal Tuhan awak, supaya kenal awak sia diri awak, supaya awak tahu diri ibu, bapak-bapak, jangan pernah sombong dalam hati awak. Kalau awak nak pernah melihat kematian, akan tertancap jiwa sombong awak. Lewat orang di masaji, lewat pengurus, awak mereka sejalan. Tak mencari ke orang, tak mengelaskan atau jondah tu. Apakah kita semasa di dunia ini kalau awak mati, bisa awak mengkapani diri awak surang, Pak? Bisa awak memandian diri awak surang? Kalau awak menganggap dalam hidup di dunia itu, awak tidak akan membutuhkan orang lain. Manusia itu zon politikon, interaksi sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Di mana supaya tahu je orang di masaji. Kalau awak rajin ke masaji, oh si anu tu rajin ke masaji, mah tu warga awak mah. Ikan tak pernah menyacankan yang ke masaji.
Tak pernah mencari orang sakit. Ketika awak meninggal, keluarga awak sakit, tak cari orang awak berungui-ungui dah. Ada tak pernah keluarga cari orang dah. Abang orang awak ke orang saji. Oleh karena itu, apa awak tanam, itu akan kita tuai. Yang kedua, pesan dari kematian itu adalah agar kita bisa mempersiapkan diri. Hidup batungkek muat budi. Hidup batungkek budi, mati batungkek iman. Yang ketiga, pesan dari kematian, supaya awak sadar diri, supaya awak tahu bahwa hidup, harta, tahta dan semuanya tidak akan kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi adalah doa dan saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Tu awak sombong Pak, awak karato di desa Percacingan Kabupaten Yang Lahat tu. Kemudian yang keempat, untuk apa lagi hikmah kematian, pembelajaran kematian itu? Supaya awak tahu bahwa betapa pentingnya kita mempermantap hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, pelajaran kematian adalah supaya kita bisa melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, mengusung kening kita ke kiblat, mengusung kening sanak saudara awak, keluarga awak ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain, supaya kita bisa mempergunakan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Yang terakhir, yang keenam, supaya kita bisa memanfaatkan waktu itu. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamalah badan kedilarikan. Ya tak Bu? Kalau Bu. Kamalah badan kedilarikan. Nak tahu tak kalau keluarga awak, si Upiak tahu ada kiat dewa. Si Udin tahu dia rakyat awak. Tetapi kalau mati, dia tahu awak bila tapannya. Tak tahu. Makanya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Untuk itu, artinya kata pesan pepatah Arab, al-waktu kasef, fa ilam ta'tahu, fa innahu ta'tahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai menggunakan harta awak, lalai menggunakan anak-anak awak, nanti anak-anak awak kalau rusak dari kini dapat didik, maka anak-anak awak yang akan datang los generasi yang lainnya. Sia yang kemandian, siam kapan nih? Kalau kini ibu bapak le ada orang tua, nenek mama awak, Pak RT, garim awak yang bisa memandi mengapa nih? Kalau yang akan datang, kalau ndak ada yang memandi mengapa nih awak, lah meninggal orang tua aku, sia yang kemandian ngapa nih? Lah tawan nama tu hari dak ada pandai mandian tulak betulak saya. Itu kadinge. Oleh karena itu, pagunuan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya, nikmat anak-anak kita, harta kita, sedekah jariah, manfaatkan untuk tabungan akhirat kita dikala kita mati nanti. Mudah-mudahan kita sadonan di dalamku, hendaknya hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Hidup dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu saya kaji ya Bu Pak. Terima kasih banyak. Kalau ada kata ambo yang salah, mohon dimaafkan. Lai dimaafkan ibu ambo padusui. Ale karya. Lai maafkan papa ambo laki-laki. Terima kasih banyak. Alif jo non tando rapa, hazab jo sukun tando mati. Ridho jo ma'am amba pinta dengan assalamualaikum amma sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.